Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali berjumpa dalam VOA Global Report from New York City bersama dengan saya, Randy Wicaksana. Kita ke segmen pertama pemirsa, kita buka dengan segmen Global Highlights. Kapal pembawa 200 ton bantuan untuk Gaza berangkat dari Cyprus ke Gaza Selasa 12 Maret lalu. Ini jadi kapal pertama yang akan melakukan pengiriman bantuan lewat jalur laut untuk warga Gaza yang tengah dilanda wabah kelaparan. Bantuan ini mayoritas didanai oleh Uni Emirat Arab dan diatur oleh LSM asal AS, World Central Kitchen. Badan Makanan Dunia PBB WFP sebut volume bantuan via laut ini tetap tak bisa gantikan bantuan via darat lewat Mesir dan juga Yordania. Salah satu korban penculikan Hamas berkeluarga negaraan Israel Amerika diumumkan telah tewas dalam serangan 7 Oktober lalu. Sang ayah meminta kepada Hamas agar jasad putranya dikembalikan kepada keluarganya di Amerika Serikat. Itai Chen berusia 19 tahun, tengah bertugas untuk IDF di perbatasan Israel dengan Gaza saat serangan Hamas berlangsung pada 7 Oktober lalu. Pesawat LATAM Airlines alami kecelakaan di udara Senin 11 Maret. Pesawat tujuan Sydney-Auckland ini tiba-tiba jatuh di udara sebelum kemudian kembali stabil dan mendarat dengan selamat. Peristiwa ini disebabkan penumpang pesawat terhempas ke atas kabin. Satu penumpang terluka serius, 50 lainnya luka ringan. Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi. Sejumlah artis ternama kenakan pin merah Artist for Ceasefire saat hadiri malam penghargaan Oscar di Los Angeles Minggu 10 Maret lalu. Di antaranya ialah penyanyi Billie Eilish dan aktor Mark Ruffalo. Malam Oscar berlangsung di Dolby Theater Los Angeles. Film Oppenheimer borong 7 penghargaan termasuk kategori gambar terbaik, sutradara terbaik, dan pemeran utama pria terbaik. Sementara pemeran perempuan terbaik dimenangkan oleh Emma Stone melalui aktingnya di film Poor Things. Umat muslim di seluruh dunia mulai berpuasa selama sebulan pada pekan ini. Namun waktu mulai Ramadan sedikit berbeda di setiap negara. Beberapa negara seperti Indonesia, Singapura, Pakistan, dan Australia memulai Ramadan pada Selasa 12 Maret. Di Amerika, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, warga muslimnya mulai berpuasa pada Senin 11 Maret. Di New York, waktu berpuasa bertepatan dengan akhir musim dingin dan dimulai pada pukul 6 pagi hingga 7 malam. Itu tadi Global Highlight pemirsa. Di New York, puasa dimulai pada Senin 11 Maret. Salat tarawih mulai dilakukan pada Minggu 10 Maret kemarin, termasuk diantaranya di lokasi ikonik Times Square. Ini adalah kali ketiga salat tarawih diizinkan untuk dilaksanakan di Times Square yang padat oleh wisatawan sejak tahun 2022 yang lalu. Kita simak informasinya. Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah salat maghrib hingga salat tarawih 11 rakaat. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan salat di lokasi ikonik ini. Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk pikuk dengan hiruk pikuknya turis gitu bisa gitu. Ini adalah pengalaman tarawih kedua kalinya. Saat tahun lalu tuh bukan dalam musim dingin. Ini kan benar-benar hari sebelum bulan Ramadan kan. Satu hari sebelum hari puasa kita. Waktu itu sekitar minggu kedua atau minggu ketiga. Jadi udah nggak terlalu dingin waktu itu. Bagi penyelenggara, ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka dan melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan 11 September.
I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11. My nickname in school was terrorist. That's what they called me all the time. I've lived through Islamophobia. Allah brought me out of that, and now He's chosen us. He's favored us to have the adhan be playing inside of Times Square and in the heart of New York City, the heart of the world. This is from Allah. No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here in Times Square and people watching it, kind of it's inviting the world to see just how beautiful this religion is. Penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung. But this time around, it's different because our lives are with them right now. We are one body, we are one ummah. They are feeling pain, so we are feeling pain. And this night will be concluded with a beautiful dua for our brothers and sisters in Palestine as well too, inshallah. Ramadan di Amerika Serikat dimulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima. Terima kasih dan salam dari Give Light Foundation Amerika. Usai jeda kita akan berjumpa dengan Aryatna Budianto dari Washington DC. Ana, ada berita apa dari Washington DC? Silakan. Ya, terima kasih Randy. Pemirsa, setelah jeda saya akan kembali sambil mengantarkan berbagai liputan tentang Islam di Amerika dan juga bisnis terkait Ramadan. Stay tune di VOA Global Report. Halo pemirsa, kali ini giliran saya, Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington DC, mengantarkan aneka liputan seputar Ramadan dan Islam di Amerika dalam VOA Global Report. Walau masih minoritas, Islam merupakan agama dengan angka pertumbuhan tercepat di AS. Bahkan diprediksi bisa jadi agama kedua terbesar setelah Kristen pada tahun 2050. Dalam populasi Muslim Amerika, yang terbesar adalah yang imigran, lalu mereka yang lahir di Amerika Serikat dengan orang tua yang Muslim dari negara lain. Dan yang terakhir adalah mereka yang mu'alaf. Nah, kami ajak Anda kenalan dengan salah satunya di California, negara bagian dengan jumlah populasi Muslim kedua terbesar di Amerika. Hey guys, Assalamualaikum, good morning. Ketika memutuskan menjadi Muslim 6 tahun lalu, Candace Ashley tidak menyangka perjalanan spiritualnya akan membawanya menjadi seorang kreator konten dan pebisnis. I feel like being Muslim has been the biggest life hack because it's given me the set of tools. Like, it hasn't changed who I am, but it's given me the tools to navigate this life in terms of mindset. Sempat menyembunyikan keislamannya, Candace harus rela dikucilkan keluarga dan teman-temannya setelah membuka diri. I had 2 Instagrams. I was living a double life, trying to please my family and friends, and also trying to find my place as a new Muslim. So my best non-Muslim friend said, you need to commit to yourself and you need to be authentic to yourself. Stop trying to live for both groups. And she does hair, so she said, can't you just put the blonde Muslim? 4 tahun lalu, Candace akhirnya mantap menggunakan nama The Blonde Muslim, alias si Muslim berambut pirang, di semua platform media sosialnya. Hi guys, Assalamualaikum. Seiring waktu, dengan semakin seringnya ia berbagi pengalaman sebagai Muslim di Amerika, semakin banyak warganet yang tertarik mengenal Islam lebih jauh. Kini, akunnya diikuti oleh setidaknya 400.000 followers di Instagram, TikTok, dan YouTube. Peluang usaha muncul ketika ia kewalahan menanggapi banyaknya followers yang meminta saran dan tips belajar Islam bagi pemula, termasuk pertanyaan di mana membeli mukena dan perlengkapan sholat. And so I realized for me, I don't even know where to buy these things in America. You know, there's one popular Arabic store, I can go there. If you go online, everything's super expensive. So I just decided to design it for me and for my friends so that nothing is deterring anybody from praying. Ia lantas mendirikan 5 September lalu, nama yang dipilih untuk mendorong orang menjalankan kewajiban umat Islam untuk sholat 5 waktu. Ia juga menjual sajadah, tasbih digital, Al-Quran, hingga buku elektronik yang memperkenalkan dasar-dasar ibadah dalam Islam. Pelanggannya berasal dari Amerika, Timur Tengah, hingga Eropa. Salah satunya Victoria,
pelanggan mukena dan e-book 5 sekaligus follower The Blonde Muslim sejak 4 tahun lalu. And I purchased it, and it was so informative because she's created basically like a course about Islam, but for reverts. And then after going through that course and just like talking with other people, other Muslims in my community, in my area as well, I decided to revert. Sementara, saking sukanya, Heather membeli 5 potong mukena. They're beautiful. I love the little tie in the back. And I'm not a small person. I'm kind of a larger woman, so it actually fit me. Dalam menjalankan bisnis, Candace dibantu asistennya, Hanan. So just to be able to do something a little bit more purposeful and in line with my beliefs and my religion has just really added a lot of value to my life personally. Meski punya prospek cerah, bisnisnya tidak lepas dari kritik. Beberapa menuduhnya memonetisasi agama. At the end of the day, I can't do everything out of my own pocket. It's really hard. I have to be able to buy the supplies and buy them in bulk and make them and manufacture them. It's halal. It's halal to make money. It's halal to be a business person. Sambil berbagi perjalanannya sebagai The Blonde Muslim, Candace berharap lini perlengkapan sholatnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari Irvine, California, tim VOA. Kata Candace, ia sempat menjual 400-an set mukena dalam hanya 3 bulan pemirsa. Bahkan stok awalnya seketika ludes. Jadi peminatnya ternyata lumayan banyak juga ya. Nah, dari Amerika Serikat kita beralih ke Mesir pemirsa, yang sekitar 90% warganya terdaftar sebagai pemeluk Islam. Seperti halnya di banyak negara, naiknya harga pokok dan inflasi menimbulkan tantangan, terutama bagi para pengusaha kecil yang bergantung pada pendapatan selama bulan Ramadan. Selengkapnya dalam liputan berikut. Dulu di bengkel kecil miliknya, Nasser Mustafa dan anaknya bisa membuat banyak lentera yang menjadi dekorasi khas Ramadan di Mesir. Lentera-lentera ini biasa disebut fanus oleh warga lokal. الشغل اللي بيجي من الصين ده ما يعتبرش فانوس رمضان ولا له بهجة. ده يعتبر لعبة طفل. لكن احنا اساس الفانوس هو شهر رمضان واساس رمضان هو الفانوس. Namun tidak demikian dengan tahun ini. Harga logam yang menurutnya melonjak hingga 2000% dibanding tahun lalu menjadi tantangan baru bagi Nasser. Ia pun terpaksa menaikkan harga lentera yang dijualnya di pasar. Sebagai tradisi khas Mesir, lentera Ramadan biasanya menghiasi jalan-jalan dan rumah warga di sepanjang bulan suci. ومن واحنا اطفال من واحنا صغيرين يعني دايما عندنا الحرص ان كل سنه وقت نزول الفوانيس في السوق ووقت وجودها احنا لازم ننزل نتفرج نفرح بالجو العام. الفانوس ده رمز تاريخي لمصر بالنسبه لشهر رمضان الكريم. Akan tetapi, kenaikan harga yang signifikan menurunkan jumlah permintaan. جدا ان الاسعار ارتفعت شويه بصراحه عن حتى نقول من سنه فاتت يعني من السنه اللي فاتت مثلا كان الموضوع ازحم من كده بكتير. انا جيت نفسي من سنه اشتري حاجه رمضان من هنا لا كان في زحمه اكتر من كده واقبال على الشراء ولكن حاليا بسبب ارتفاع الاسعار وبصراحه الاسعار فعلا رفعت اكتر شويه الضعف تقريبا ولذلك الاقبال اقل حبتين. لا الوضع الاقتصادي مؤثر على الناس مش زي السنين اللي فاتت لا. Sejak tahun lalu, inflasi telah menyebabkan bisnis lentera Ramadan di Mesir melemah. Akibat harga jual yang menjadi lebih mahal, konsumen beralih membeli lentera plastik atau lentera impor asal Tiongkok yang dijual dengan harga lebih terjangkau. الفانوس ده بيعبر عن التراث الإسلامي أساساً هو روح رمضان. الفانوس الصاج هو روح رمضان بالنسبة للمحلات بالنسبة للفنادق مهما ظهر فانوس سلك مهما ظهر هلال مهما ظهر الفانوس الصاج هو بالنسبة للمصريين روح رمضان. فالنهارده برضو الناس متمسكة رغم غلاء الأسعار بالفانوس الصاج. Demikian laporan tim VOA. Setelah ini Anda akan kembali ditemani oleh Randy Wicaksana di kota New York yang siap mengajak Anda melihat komunitas Muslim di Miami, Florida, salah satu kota paling majemuk di Amerika yang syarat dengan komunitas Amerika Tengah dan Selatan. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. Kita ke berita terakhir pada segmen ini.
Meski berjumlah kurang dari 1% dari total populasi, komunitas Muslim di Florida terus berkembang. Sebagai masjid kedua tertua di wilayahnya, Islamic Center of Greater Miami berupaya menjaga hubungan baik di tengah masyarakat Amerika yang majemuk. Kita simak laporan tim VOA dari Florida berikut ini. Beginilah suasana sholat tarawih berjamaah di Islamic Center of Greater Miami. Jemaah dari berbagai negara dan latar belakang memang menjadikan masjid ini sebagai rumah mereka. Ujar Imam Abdul Hamid Samrah. This masjid is open for all Muslims. Of course, we have some local African Americans. We have like Pakistan, India, Bangladesh. We have some people from Malaysia, Indonesia, we have some Turkey, of course from the Arab country also. Masjid ini mampu menampung ratusan jemaah sekaligus. Namun siapa sangka, masjid ini bermula dari sebuah bangunan kecil yang awalnya berfungsi sebagai gereja. It was just a plain rectangle, one story, something like 90 feet long and 45 foot wide. And on the flanks, bathrooms for the brothers and bathroom for the sisters. So about 6,000 square feet we constructed and we started our services in around 1995. Seiring dengan perkembangan komunitas Muslim di sekitar Miami, masjid ini terus tumbuh. Masjid ini direnovasi menjadi bentuknya yang sekarang pada 2013 dan mendapat izin penggunaan pada 2014. Ketika dia merancang desain masjid, Siddiq memikirkan betul harmoni dengan lingkungan sekitar. Dia menyesuaikan menara supaya tidak terlalu menjulang tinggi di tengah kawasan perumahan. Would be out of proportion of the neighborhood. So I kept it lower, almost the same, equalizing the height of the dome and the minaret. And alhamdulillah, it came out good. I think it is good. Pemeluk Islam di kawasan Miami menyumbang kurang dari 1% populasi. Angka ini termasuk kecil dibandingkan pemeluk Yudaisme 9% dan Kristen 68%. Secara negara bagian, Muslim di Florida menempati posisi ke-12 Amerika Serikat dengan 120.000 orang. Jauh di bawah New York yang berada di posisi 1 dengan 700.000 orang dan California di posisi 2 dengan 500.000 orang. Di Miami, harmoni dengan masyarakat sekitar digemakan sejak pendirian masjid, meski jalannya tidak selalu mulus. So as a Muslim, we have challenges to prove ourselves. So we have to work harder. We have to show more openness to the people and being more helpful and show extra kindness. Hal ini diakui oleh Abu Ismail yang pindah dari Uzbekistan 23 tahun yang lalu. It's something that I don't think it's gonna go away, But especially now after all this, since October 7, it's been out in open. Meski kadang komunitas Muslim dipandang sebelah mata, itu tidak menghentikan mereka berbuat baik kepada semua orang. Especially during COVID epidemic, we were providing drive-through food, free food to our neighbors in this area. We were providing at that time COVID testing, and then we providing a COVID vaccine also. And nowadays we providing a flu vaccine. Masjid ini aktif bersilaturahmi dengan komunitas agama Kristen dan Yahudi di sekitarnya, serta pemerintah setempat, terutama saat Ramadan di mana masjid begitu sibuk. To Ramadan, we have a iftar here as a community. Sometimes we have 350 people during weekdays and maybe 500 or more on the weekends. Selama Ramadan, jemaah merasa aman menjalankan ibadah dan tidak ada kekhawatiran yang berarti. They come here, they do tarawih and stay late, and then they go home, and then they take a nap or sleep, whatever. In the morning, they do prayer again and start Ramadan, start fasting again. And most of the people, they have no issue. Hal ini tak lepas dari hubungan baik yang terus dijaga, menurut Abdul Hamid. There are so many good people around us, and we have a good relation with our neighbors, the local government, and the security, law enforcement. Perubahan itulah yang juga dirasakan Bilal Khan.
yang mengamati pergeseran di masyarakat selama 8 tahun jadi jemaah masjid ini. Were there, but now there's much more information about Islam in the society, even over here in the local society. So even at our jobs, people have shown more interest towards the religion and ask us questions about it as to why you go, what do you do. So I've brought some of my friends here to show them this is what we do here. Berbuat baik adalah teladan Nabi, dan itulah modal komunitas Muslim Miami untuk berkembang di tengah masyarakat majemuk. Dari Miami Gardens, Florida, Rio Tuasikal, Aryat Budianto dan Supriyono, VOA. Assalamualaikum. We are from Islamic State of Miami, Florida. Ramadan Mubarak to our brothers and sisters in Indonesia, and also we'd like to wish an early Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ramadan Mubarak. And a happy early Eid Mubarak. Demikian perjumpaan kita pada VOA Global Report episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya yang bisa Anda saksikan setiap minggunya di YouTube VOA Indonesia. Saya Reni Wirsana pamit. Sampai jumpa.